berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, sorakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali, kita saksikan POP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang
menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita,
karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan. Tempat kita duduk masing-masing. Horala batakan nasyandara labara 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 lab. Hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan, di gereja kami, di tempat ini. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Makasih Tuhan atas setiap kesehatan kami. Engkau baik, Kau sangat baik bagi kami. Hari ini hari yang ke-14 tahun 2024 bagi kami, di mana kami untuk bangkit, jadi teranglah, dan biar itu terjadi atas hidup kami. Engkaulah terang itu ya Tuhan, dan biar hidup kami terus menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ora bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Shana bara 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 bara. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Lebih dari hari yang lalu, lebih dari tahun yang lalu, lebih dari bulan yang lalu. Kami perlukan perkenanan-Mu Tuhan, turun atas hidup kami. Shandara labara 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 labara. Kami sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak Tuhan, layak dipuji, layak disembah Tuhan Yesus. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, menghormati hadirat-Mu di tempat ini. Bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Yesus layak ditinggikan. Sungguh tidak ada Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Shandara labara 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 labara. Maha kuasa. Thank you Lord. Besar setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Hanya katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Shandara labayana labara. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu tidak satu pun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu mengerjakannya dengan sedemikian rupa. Dan semuanya baik bagi kami. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Horalabaya syandara. Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Amin. Allah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama naikkan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Sungguh Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Dulu, sekarang, amin. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu. Sungguh Tuhan, tidak ada yang lain yang seperti Tuhan Yesus. Sampai selamanya, dengan segenap hatimu, tak terselami pikiranmu, panjang setiamu, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
semua bergoncang, tak tergoyahkan. Ya Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus, satu-satunya. Hanya Kau Tuhan Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Ya Allah, sambil angkat tanganmu, nyatakan, ku sembah Engkau Yesus. Amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, ya hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Yesus, Tuhan Yesus, haleluya Yesus, segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Haleluya. Di awal tahun ini kami mau terus datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Shandarala wala wala wala. Shandarala wala 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 wala. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji kami bawa sore ini di hadapan-Mu. Sembah dan puji hanya di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ya Tuhan. Penuhi tahta-Mu. Yes, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Sembah Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
saudara sendiri katakan, sembah dan puji tatamu. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, oh. Tuhan Yesus Raja. Kami percaya kepadamu Tuhan, Kau yang pegang kendali hidup kami. Dan kami berkata, tahun 2024 pasti jauh lebih baik dibanding tahun 2023. Terjadi bagi kami yang berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Sorakan amin. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Apa kabarnya malam ini Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa. Tos kanan kiri katakan, engkau luar biasa karena Tuhan Yesus. Dan biar kasih Allah terus melimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Boleh Bapak Ibu Saudara kita tepuk tangan di atas kepala. Sorakan Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Katakan, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan dengan imanmu, tetapi Tuhan Yesusku ya tak pernah ingkar janji. Ya Tuhan, pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan dengan iman, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya, sambil lambaikan tanganmu, shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan mari nyatakan bersama-sama. Ya Tuhan, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi sebab Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Katakan amin. Yang difirmankannya, sama-sama lambaikan tangan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Shalalalala. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Sambil angkat tanganmu katakan, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya ya Tuhan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Katakan dengan imanmu, Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta saya. Sorakan. Kita sorak haleluya 3 kali sambil lompat. Amin. 3, 4. Haleluya. GBI 3 raksasa sorakan haleluya.
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia. Oh, 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 dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, keselamatanku. Yang sama-sama angkat tanganmu, katakan, ya percaya, lurus semesta sujud. One, two, three, go. Akulah kebangkitan, mujizat telah junjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia. Masyurlah berbunga, kau penyelamat hidupku. Nyatakan bertata kau Tuhan, sorakan Yesus dahsyat. Bersyukurlah kepadanya, amin, karena dia Raja. Oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Yang beri hidupku, kau yang percaya, lurus semesta sujud berdiri. Umat Tuhan pemenang, akulah kebangkitan, mujizat telah terjadi, junjung kasih, kekal teguh dan mulia. Masyurlah berbunga, kau penyelamat hidupku. Nyatakan bertata kau Tuhan, Rajaku. Sorakan, Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Kau yang berjaya. Mari nyatakan sama-sama, sebab Yesus, kau yang berjaya, lurus semesta sujud hanya. One, two, three, go. Akulah kebangkitanmu, junjung kasih, kekal teguh dan mulia. Kau penyelamat hidupku. Ya Tuhan, bertata kau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan Sebelum kita duduk sama-sama, kita perkatakan DNA kita, yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Tidak cukup hanya kami menyanyi dan menari Tuhan. Kami juga mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pesan-pesan-Mu lewat gembala kami di tempat ini. Untuk jadi tuntunan kami ke depan ini. Supaya kami terus berjalan di dalam relnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, ya Tuhan. Jadi bejana untuk
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Amin Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, sambil angkat tanganmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu Tuhan. Kanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Namaraya sandanara waralaba. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan Engkau Tuhan. Nuralaba ralaba 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 ya sandaraba. Oh Yesus. Namararaba ya sikanaba ralaba. Ralaba ralaba ralaba. Kami bersyukur untuk hari yang ke-14 di tahun 2024 yang boleh kami lewati, yang boleh kami jalani. Hanya dengan bersama-Mu Tuhan, kami dimampukan, kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami. Di tahun 2023, Tuhan berikan pesan buat kami untuk bangkit jadi pemenang. Biar kami umat-umat-Mu yang menjadi pemenang ini Tuhan, hari ke depan ini bangkit untuk menjadi terang bagi-Mu Tuhan. Supaya ada banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dapat dimenangkan bagi Engkau. Melalui setiap kehidupan kami, melalui perilaku kami, melalui tingkah laku kami, melalui tutur kata kami, melalui sikap hidup kami. Yang terus kami berharap bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Melalui ibadah kami malam ini, biar iman kami dibentuk, iman kami diproses. Iman kami dikuatkan,
diteguhkan di dalam kami mengiring, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sebentar kami akan duduk yang mendengar firman-Mu. Firman-Mu kekuatan bagi setiap kami semua. Segala yang jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Biar roh Allah yang roh kudus yang bekerja buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami sambut akan firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya. Kita bersyukur kita bersama-sama di tahun 2024 ini. Oleh karena kemurahan dan tuntunan Tuhan di hari yang ke-14, tidak terasa waktu berjalan terus, saudaraku dikasih Tuhan. Tinggal 1 bulan lagi kita akan memenangkan pesta demokrasi pemilu. Nah, tahun 2023 kita diberikan pesan tentang bangkit untuk jadi pemenang. Apakah kita sudah jadi pemenang, Bapak Ibu Saudara? Menang atas masalah, persoalan, menang atas diri kita sendiri, terutama begitu. Karena apa? Diri kita sendiri ini tidak mudah untuk ditundukkan, betul enggak? Tidak mudah untuk ditaklukkan. Karakter kita, mungkin emosional kita, mungkin iri hati, dengki, amarah, itu enggak mudah untuk kita taklukkan. Belum lagi kalau kita mungkin menyimpan ganjalan, sakit hati dan sebagainya, saudara, tidak mudah mungkin kita mengampuni. Begitu. Saudaraku dikasih Tuhan, biar kita menang atas hidup kita. Belum lagi masalah persoalan hidup, masalah ekonomi, keuangan, usaha, bisnis dan sebagainya. Nah, kita gereja Tuhan, mari kita bangkit. Di tahun 2024 ini bangkit. Temanya yaitu menjadi teranglah. Setelah kita mengalami kemenangan Bapak Ibu Saudara, maka berproses berikutnya yaitu menjadi terang. Karena itu kita berkatakan bersama-sama tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Lihat kanan kiri, katakan engkau harus alami. Amin. Menjadi terang, menjadi terang. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, sama-sama 1, 2, 3, bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ini dari tema besar ini, saudaraku dikasih Tuhan, ini berbicara tentang pengharapan daripada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel sedang mengalami kegelapan, kekelaman karena mereka sedang di dalam pembuangan. Dan itu ada satu pengharapan di dalam bahasa teologinya itu bahasa eskatologis, bahasa tentang pengharapan eskatologis, pengharapan tentang akhir zaman begitu. Hal yang akan datang. Dan hal yang akan datang di mana saudara terang Tuhan ini ada pertama berbicara tentang kelahiran Yesus. Yang kedua tentang akhir zaman di mana nanti di dalam dunia baru, langit bumi yang baru, di mana Tuhan yang sendiri akan menjadi penerangnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan bangkit, karena terang Tuhan sudah terbit atas kita, digambarkan seperti matahari yang terbit pada pagi hari. Ketika pagi hari muncul matahari, mulai kelihatan di ufuk timur, saudara, ada satu pengharapan, oh hari yang baru. Begitu. Hari yang baru. Di sana di mana penjaga mungkin sudah bergegas-gegas untuk mempersiapkan diri, ada yang bekerja, beraktivitas dan sebagainya. Dan ini yang terjadi saudara kepada bangsa Israel. Mereka yang sedang mengalami kegelapan karena penindasan. Mereka ada satu pengharapan baru
yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang telah menerima terang tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita disebutkan pindah dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-29, kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, di mana engkau telah dipilih, dipindahkan dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita, gerejanya, bisa menjadi terang dan berkat bagi sesama kita. Baik dalam kehidupan kita, di sekitar kita, di lingkungan di mana kita berada, di pekerjaan, di mana kita bekerja, beraktivitas, kita bisa jadi berkat di sana, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita terima Tuhan Yesus tadi, saudara, kita sudah menerima terang itu. Bangkitlah jadi terang. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa terang Tuhan sudah terbit atas kita, dan kita harus bangkit untuk jadi terang bagi dunia ini. Pengharapan eskatologis, pengharapan tentang akhir zaman daripada kitab Yesaya ini, di dalam Yesaya pasal 60-19 dikatakan begini, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi, saudara, maka terang Tuhan itu sudah dalam hidup kita. Sudah ada dalam diri kita. Begitu. Pertanyaan, sadar enggak kita bahwa kita sudah ada dalam terang itu? Hidup kita tidak bergantung dengan situasi dan kondisi. Mungkin kalau kita melihat hari-hari yang lalu, mungkin ada yang berjuang dalam tanda petik tertatih-tatih begitu. Menjalani tahun 2023 bagaimana mungkin berat dalam berusaha, berbisnis, berusaha begitu ya saudara, berkarya, mungkin berat dalam cari pekerjaan yang mungkin susah dan sebagainya, menghadapi pemilu juga yang situasinya masih belum normal, ada mungkin investor masih menunggu-nunggu begitu siapa yang nanti jadi presiden, begitu saudara. Itu berdampak sekali. Saudara ngalami dampak enggak saudara? Atau aman-aman saja? Kita semua tentunya mengalami itu, saudara. Tetapi biarlah kita terus bergantung kepada Tuhan. Keadaan bisa berubah-ubah. Tetapi ketika hidup kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan firman-Nya, saudara, biarlah kita, hidup kita bersama dengan Tuhan, kita mampu menjalani hari-hari kita. Amin. Karena itu, biarlah terang Tuhan ada dalam hidup kita senantiasa. Dampaknya ketika kita mengalami terang Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-60 tersebut, maka Yesaya 60 ayat 3-7 disebutkan di sana, barang siap bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi bangsa-bangsa berduyun-duyun pada terangmu, ini nubuatnya pada bangsa Israel. Tetapi ini juga bisa terjadi kepada kita, gereja Tuhan. Ayat 4 sama-sama, angkatlah mereka semua. Nah, saudara, itu pengharapan mereka pulang dari perantauan, pulang dari diaspora atau terserak, saudara, dari tempat-tempat lain. Mereka akan pulang, saudara, ke Yerusalem, ke Israel. Nah, ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati sebab kelimpahan di seberang laut akan beralih kepadamu. Wow, luar biasa. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat 6 sama-sama. Haleluya, saudara. Ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Kita adalah Israel rohani. Kita siap terima berkat Tuhan tersebut, saudara?
Siap menerima berkat dari seberang lautan, saudara? Biarlah yang terjadi atas kita semuanya. Segala kambing domba kedar yang akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Rumah Tuhan akan disemarakkan dengan korban pujian, ada ucapan syukur, ada berkat, ada kelimpahan dari seberang laut datang kepada gerejanya, kepada umatnya. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tugas kita dan panggilan kita sebagai gereja Tuhan adalah untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan. Berbuah, menyatakan kemuliaannya, sehingga melalui hidup kita ada banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Sekali lagi tidak berarti ini bebas dari persoalan, bebas dari masalah, tidak seperti itu. Tuhan yang akan meneguhkan kita menghadapi semua tantangan itu. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bangkit menjadi terang? Yang pertama, kita harus menerima terang itu, saudara. Mau tidak mau, kita harus terima terang itu. Sama-sama katakan 1, 2, 3, menerima. Katakan berdiri sendiri, saya harus menerima terang. Amin, saudara. Nah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Seperti kayak hari ini kan lampu sudah nyala. Mana kegelapannya? Tidak lagi, karena terusir oleh terang tersebut. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, yaitu Tuhan Yesus sedang datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus juga berkata di dalam ayat pasal 8 ayat 12 mengatakan begini dari Yohanes. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara ingat gambar ini? Pernah melihat gambar ini, saudara? Karakter manusia ada bermacam-macam di dalam dirinya, pada umumnya seperti ini. Ada gambar merak, bisa tentang kesombongan, ada gambar kambing yang suka melawan, suka menanduk, itulah karakter manusia. Pada umumnya begitu. Ada gambar babi yang berbicara tentang apa? Kenajisan, hal-hal yang kotor. Kemudian ada gambar kura-kura yang malas, yang tidak mau bekerja, pengennya enak, dapat duit banyak, gitu kan? Mau kan begitu kan? Enak ya? Enak di rumah saja, ada duit banyak gitu, mau sih. Tapi nggak ada rumusnya masalahnya, begitu. Harus ada kerja. Kemudian ada mana harimau, bicara tentang kebuasan, bicara tentang geram, bicara tentang binatang buas, artinya apa? Ada kemarahan, ada kegeraman, ada apa ya namanya? Sulit mengendalikan diri kan seperti itu, ganas begitu, saudara. Kemudian ada ular bicara tentang kelicikan, bicara tentang apa dalam bahasa Jawanya pelintat-pelintut itu apa ya, berbelit-belit, begitu. Juga bisa bicara tentang, terus kemudian yang berikutnya ada serigala, bicara tentang yang binatang yang suka mencuri. Saudara, itulah karakter manusia pada umumnya, belum lagi ada iblis di sana yang mempengaruhi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang terjadi atas diri manusia pada umumnya seperti itu, dan kita dulu kita memiliki itu. Pertanyaannya, apakah masih ada sisa-sisa ini dalam hidup kita? Ada yang namanya tabiat dosa, saudara. Dan ini bisa mempengaruhi kita. Kalau kita tidak kalahkan, kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima terang itu, ini akan mempengaruhi hidup kita. Slide berikutnya. Terang disebut juga dengan pelita. Pelita adalah terang Tuhan. Dan kita adalah bejana tanah liat. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 33 disebutkan di sana pelita ditaruh di atas gantang supaya bisa menerangi dalam ruangan itu. Demikian juga lampu di atas gitu kan supaya bisa menerangi ruangan ini. Dan hidup kita adalah bejana tanah liat.
Kita bisa berperan kalau kita ada terang Tuhan. Dan harta yang mulia yang ada dalam diri kita yaitu Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan yang menyalakan pelita hidup kita. Dan pelita atau terang itu ditaruh di atas kaki Dian supaya terlihat bercahaya dan menerangi sekeliling. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka ketika terang itu dalam diri kita, di mana Tuhan sendiri ada pelita tersebut terang itu, maka orang lain akan melihat, oh iya ya orang Kristen. Baik perbuatannya, ada sopan santunnya, ada sukacitanya, ada banyak hal yang baik yang bisa dilihat orang. Tetapi apa jadinya kalau karakter-karakter tersebut masih ada dalam diri kita? Karenanya ketika kita menerima terang, ketika terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, Alkitab mengatakan kamu akan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang atas hidupmu. Sehingga karakter-karakter itu akan disingkirkan keluar dari dalam diri kita. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengalami ini? Amin. Lebih lagi alami ini saudara. Ada sukacita, ada Roh Kudus. Wajahnya pun juga bersukacita. Melihat kok bapak, kok ibu, kok kakak, kok siapalah begitu saudara, dipanggil saudara. Nah, kok kelihatannya sukacita, apakah tidak ada persoalan? Nah, mungkin bisa begitu. Oh, seperti itu ya, kok awet muda gitu saudara. Karena apa? Apakah tidak ada persoalan? Ya ada Pak, ada sih ada. Tapi ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Nah, disitulah kita bisa bersaksi Bapak Ibu Saudara ya. Jangan ada bagian yang gelap yang kita simpan dalam diri kita. Karena akibatnya kita akan terus tinggal dalam kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan jahat. Bagaimana supaya kita bangkit menjadi terang? Yang kedua adalah tidak hidup dalam kegelapan. Sama-sama 1, 2, 3, tidak hidup dalam kegelapan. Jangan hidup di dalam kegelapan, karena kegelapan itu sudah diusir keluar. Jangan kita mau hidup dalam kegelapan lagi. Roma pasal 13 ayat 12 dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup sama-sama 1, 2, 3, marilah kita hidup dengan sopan seperti jangan dalam juga perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan dan janganlah merah tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, saudara. Kecenderungan saudara ke tubuh ini ingin dipuaskan. Perbuatan kegelapan apa? Di dalam ayat ini dikatakan ada tidak hidup dengan sopan, berarti ada orang-orang yang hidup tidak sopan. Hidup juga dengan pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, termasuk perbuatan di dalam kegelapan itu. Nah, mari kita tanggalkan, kita kenakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita yang menjadi perlengkapan senjata terang itu. Dan juga merawat tubuh kita bukan untuk memuaskan keinginannya. Ada namanya menahan diri. Ada namanya menguasai diri. Prakteknya gampang. Latihlah dirimu berpuasa. Siapa di sini yang pernah berpuasa? Pernah. Pernah ya. Yang sering berpuasa. Nah, enggak banyak ya. Pernah? Oke. Yang sering, saya setiap minggu itu 3 kali saudara berpuasa. Seminggu itu 3 kali saya. Saya buat hari Kamis, Jumat, Sabtu berpuasa. Untuk apa? Menahan diri. Kenapa? Kalau enggak daging ini pengennya apa? Dikasih makan terus. Begitu kan. 1 piring enggak cukup, 2 piring enggak cukup, kan bisa begitu saudara. Nah, kita harus mengekang diri nih. Perut kita mengekang diri, lidah kita, mulut kita juga mengekang diri. Kalau pengennya tuh mau makan yang enak-enak, betul enggak saudara? Nah, bagaimana kita harus menahan diri? Begitu. Menahan diri. Apalagi
usia sudah mulai menginjak 40 tahun ke atas, ya itu perlu banyak menahan diri. Banyak menahan diri, saudara. Supaya apa? Nanti di masa yang ini jangan sampai ada, ya harapannya sih ada jangan banyak penyakit lah. Begitu. Kita harus bisa menahan diri. Ini adalah bentuk daripada kita bisa menguasai diri, tidak memuaskan keinginannya. Kita harus berbeda dari dunia ini. Slide berikutnya, hidup kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Jangan hidup di dalam kegelapan. Kita berbeda dengan dunia ini. Jika saat ini kita masih ada namanya kompromi, maka sekaranglah waktunya yang baik untuk kita bertobat, berubah. Mengambil komitmen, keputusan dalam hati kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berbeda dengan dunia. Mari kita hidup berbeda dengan dunia ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Supaya orang lain diberkati, supaya orang lain bisa menjadi diselamatkan. Sadar atau tidak, dunia ini, yaitu berbicara tentang keluarga, pekerjaan, usaha, masyarakat, bangsa, dan negara, menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ada kehadiran kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadilah terang dan berkat di sana. Sehingga dimanapun kita berada, kehadiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu bisa berdampak kepada banyak orang dan memuliakan Tuhan. Tapi jangan juga, saudara, dengan keadaan kita malah keadaan tidak menjadi lebih baik ya. Begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bangkit menjadi terang. Yang ketiga, menjaga pelita tetap menyala. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai terang itu, maka kita harus jaga supaya terang itu terus menyala dalam hati kita, dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, sama-sama 1, 2, 3 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Ketika jalan di tengah malam, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu penerang. Zaman dulu menggunakan kata pelita, atau zaman sekarang namanya bisa lampu dan sebagainya. Perlu pelita itu. Kalau pelita itu bicara pada waktu itu hanya kecil begitu, lalu ditaruh di kaki, orang berjalan kelihatan. Nah, mana jalannya lewat begitu. Kalau misalkan ada ular lewat, ada kalajengking bisa ketahuan, saudara. Firman Tuhan itu pelita yang akan menuntun hidup kita di tahun 2024 untuk menjalani hari-hari ke depan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Di mana kita belum melalui jalan ini ke depan ini, kita belum tahu. Kita perlu pelita yang daripada Tuhan itu. Supaya apa? Jalan kita benar, jalan kita lurus, jalan kita tidak berbelok-belok, berliku-liku. Kalaupun itu saudara kita lewati, ada naik turunnya, ada lembahnya. Ketika bersama dengan Tuhan, kita percaya ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Roma 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan dalam hal apa? Dalam membaca firman Tuhan. Dalam hal apa? Melayani Tuhan. Dalam hal apa? Beribadah, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Jangan kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan terus melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak berbicara memakai jas, baju seragam seperti pelayan Tuhan ini, saudara. Tidak demikian. Melayani Tuhan artinya kita menyembah Dia, tetap intim dengan Dia, tetap ikuti Dia. Tidak berarti kita harus pakai dasi, pakai seragam, ngikutin para pengusaha. Tidak demikian. Melayani Tuhan bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Artinya adalah tidak
menyembah Allah yang lain, gitu loh saudara. Melayani Tuhan itu seperti itu. Artinya tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita tidak tahu 2024 bagaimana ke depan. Siapapun presiden yang terpilih, biarlah pengharapan sukacita dalam hidup kita. Sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini kuncinya, ini kekuatan kita. Supaya pelita itu tetap menyala. Satu-satunya yang kita miliki dan tidak akan pernah diambil dari hidup kita adalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada berbagai macam tantangan, masalah yang kita hadapi. Karena dalam kita mengikut Yesus tidak berarti kita melewati jalan tol, bebas dari hambatan, bebas dari rintangan. Jalan tol sekarang aja banyak yang macet kok. Bukan begitu kan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, bersukacitalah bukan karena semua keadaan itu baik, tetapi bersukacita dalam pengharapan, sabar, dan bertekun di dalam doa. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bangkit menjadi terang ketika kita sudah menerima terang tersebut, kita tidak hidup dalam kegelapan, kita menjaga pelita tetap menyala, menjaga terang itu tetap menyala dalam diri kita, maka secara otomatis ini akan menyinari sekeliling kita. Ada orang, tidak ada orang, ketika lampu dinyalakan otomatis akan menyinari ruangan ini, betul gak saudara? Lampu yang di jalan juga demikian, kalau dinyalakan ketika ada orang atau tidak ada orang, tetap ruangan di sekitar lampu tersebut mengalami terang. Demikianlah hidup kita. Karena itu janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kira-kira bisa enggak kita lakukan saudara? Bisa enggak? Siapa yang mengatakan bisa? Siapa yang mengatakan tidak? Susah enggak saudara? Bisa, tapi susah Pak. Ya. Memang saudara, tidaklah mudah untuk melakukan itu. Apalagi difitnah, apalagi dikata-katain, apalagi dijelek-jelekkan begitu. Apalagi saudara mungkin diolok-olok dan sebagainya, dibully. Tidak mudah untuk melakukan kebaikan. Ketika kita sedang disakiti, ketika kita dilukai, tidak mudah. Tetapi ketika kita menyimpan terang, maka kita akan bisa mengampuni, bisa memaafkan. Dengan demikian kita menjadi terang, berdampak. Di pekerjaan, di usaha, di lingkungan di mana kita tinggal, ada kita menghadapi berbagai macam karakter manusia di sekitar kita. Jangankan di sekitar kita, sudah di luar sana, di gereja pun juga menghadapi berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Yang sering ketemu kita para pelayan Tuhan, kita akan tahu, oh karakternya si A ini seperti ini, oh si B seperti ini, gitu kan. Mungkin saudara yang hanya beribadah, jemaat saja, datang ibadah ya ibadah, selesai pulang kan begitu kan. Mungkin tidak mengenal banyak, tapi kalau saudara sudah mulai berkomunitas dalam kelompok namanya kul, kita punya namanya kul, saudara kan tahu tuh, oh ternyata si A ini sebegini ya, oh ternyata si B itu begini ya, oh ternyata si C itu begini ya. Nah, mulai tahu kan? Kita dalam pelayanan juga seperti itu, oh ternyata begini ya, ternyata begini ya. Kita menghadapi berbagai macam karakter manusia di sekitar kita. Jangankan di luar sana, di dalam gereja pun juga karakternya bermacam-macam, unik. Karena Tuhan menciptakan manusia unik. Yang penting bukan antik. Karena antik itu barang mahal. Tetapi unik. Masing-masing punya karakter yang unik, saudara. Tetapi kita bisa bersama-sama dengan karakter yang berbeda-beda. Kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada yang memiliki karakter yang
aktif, ada yang punya karakter yang pendiam, ada yang punya karakter yang banyak ngomong, ada orang karakter yang tidak banyak ngomong, kan begitu. Seperti itu. Pada waktu kita menghadapi hal yang jahat atau kejahatan, maka kalah kejahatan itu dengan kebaikan. Tetaplah lakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jangan kalah atau menyerah dan meninggalkan Tuhan. Bangkit kembali dari keadaan kita, lakukan lagi bagian kita untuk tetap kita lakukan. Kita percaya ketika kita lakukan ini saudara, apapun keadaan kita, Tuhan akan menolong kita. Matius pasal 12 ayat 20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kepada siapa? Kepadanya. Nya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kita. Dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia datang dalam dunia ini. Sehingga buluh yang terkulai tidak diputuskannya. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk dalam keadaan kita. Tetapi dia akan datang memulihkan dan membangkitkan kita kembali. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan, dan selalu ada mujizat Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagian kita. Terima terang itu, berharap kepadanya, pelihara terang itu. Jangan lagi hidup dalam kegelapan, maka Tuhan akan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita berdoa, dan siapkan hati untuk terima pengurapan malam ini. Mungkin kau datang pada malam ini dengan pergumulan, dengan doa-doa yang mungkin selama tahun 2023 belum dijawab Tuhan. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya, biar Tuhan nyatakan pertolongannya. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan. Silakan Bapak Ibu bisa maju ke depan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari buka hatimu. Masing-masing berkomunikasi dengan Tuhan. Terima lawatannya Dia malam ini. Apa yang doamu, permohonanmu, nyatakan itu kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, curahkan kuasa-Mu bagi kami. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk kami menjadi terang-Mu di dalam dunia ini. Apa yang menjadi doa dan permohonan kami, apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, curahkanlah Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Buka hati kita masing-masing berdoa sama Tuhan. Curahkan kuasa-Mu malam ini ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu malam ini. Lawat kami anak-anak-Mu. Dengan urapan-Mu kami dimampukan. Pengurapan-Mu mengajar kami. Mengutus kami untuk kami terang. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami akan dimampukan menaklukkan segala perkara. Bersama dengan Tuhan. Ada pertolongan. Ada mujizat. Ada harapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan.
Hamba berdoa bagi setiap anak-anakku semua. Mereka yang membutuhkan Tuhan, Kau yang menolong. Mereka yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami percaya Kau sendiri yang mengurapi kami malam hari ini Tuhan. Materaikan setiap apa yang kami dengar Tuhan. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan apapun yang kami kerjakan ke depan ini. Engkau yang membuatnya berhasil, beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersama-sama kami arahkan tangan untuk memberkati gembala kami yang sudah memberkati kami malam ini. Kami lepaskan berkat-berkat Allah ya Tuhan yang terbaik. Oralabata kanaralabalaba. Kami berdoa gembala kami terus sehat, panjang umur, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Secara khusus dalam penggembalaan, dalam pelayanannya Tuhan. Bersama dengan Bu Titi Tuhan, Delvi Yehuda, bahkan setiap wakil yang ada para pengerja di tempat ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan setiap umat-Mu yang datang beribadah malam hari ini. Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kehormatan, pujian, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 14 Januari 2024. Nusantara Call Provinsi Banten putaran terakhir diadakan pada hari Selasa 16 Januari 2024. Doa keliling dan doa puasa wajib dilakukan bagi seluruh pengerja dan jemaat diajak untuk ambil bagian. Hai Parents mengundang anak-anak untuk hadir dalam acara Sembahyang Bagi Bangsa pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10 pagi di GBI Modern Land. Ayo papi mami, ajak anak-anak untuk sembahyang kepada Tuhan. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih multimedia. Shalom Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati firman Tuhan, angkat tangan yang diberkati firman Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. Kita hari ini telah dilayani oleh gembala kita di tempat ini, Bapak Pendeta Sulistia.
Kami atas nama jemaat dan pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Sebelum saya membacakan pengumuman, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini malam ini. Ada yang baru hadir pertama kali? Oh iya, terima kasih. Saya akan membacakan pengumuman sepekan. Untuk yang pertama yaitu doa terobosan GBI Tiga Raksa akan dilaksanakan secara hybrid di tempat ini hari Rabu 17 Januari 2024 jam 7 malam. Untuk yang kedua yaitu doa pengerja rayon sub 3D secara onsite akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Januari 2024 jam 19.30 di GBI Motherland di Menara Doa. Tempat di ruang Menara Doa. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk bisa hadir. Yang selanjutnya yaitu ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilaksanakan hari Sabtu 20 Januari 2024 jam 19. Kami mengundang untuk jemaat Youth bisa hadir di acara ini. Untuk yang selanjutnya yaitu ibadah minggu depan, Minggu 21 Januari 2024, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh PDP Suprianto dan ibadah ketiga akan dilayani oleh PDP Charles Rumapea. Sekarang kita akan memberikan persembahan, kita akan persembahan kita, persembahan umum, persembahan perawatan gereja, dan persembahan persepuluhan. Nanti persembahan persepuluhan bisa dibawa ke depan. Mari kita persiapkan hati kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Telah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami ini Tuhan boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dituai di dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, persembahan umum, persembahan khusus, persembahan persepuluhan Tuhan. Engkau akan mengembalikan setiap persembahan ini Tuhan dengan berlipat kali ganda Bapa. Dan kami akan memberi dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkatan kita semua dan arahkan hati kita pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani dan berkat rohani di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati kita berlimpah-limpah.